Tapi I'll have fun. Nanti I have fun aja. Just to see. Kalau Om Ded gimana? Beberapa mungkin saya sendiri mengalahkan. Saya malah bilang sama dia, jujur aja saya mau bilang sama dia, Aska ini kita ada 3 ronde. Kalau kamu pukul di ronde pertama selesai, nontonnya 5 detik. Coba kamu mainin dulu. Kamu mainin dulu. Tapi begitu waktunya kamu lihat, knockdown langsung. Karena ini anak memang dari kecil dilatihnya memang keras. Saya ngelatih dia untuk bela diri memang sangat amat keras. Dia punya 5 bela diri yang berbeda. Sekarang dia memang sangat keras dilatih. Om Ded, memang itu dari aja memang sudah niatkan untuk latih bela diri dari dulu. Saya dari usia 8 tahun. Dari umur 8 tahun itu saya ngelatih dia boxing sampai dari nangis-nangis. Jadi pakai pelindung, saya pukulin, nangis. Saya sayang lagi, saya pukul lagi, nangis lagi, saya sayang lagi sampai akhirnya sekarang dia setiap kali kalau lagi latihan dia selalu maunya sparring sama saya, mau mukulin saya. Tapi memang dididiknya keras. Kalau untuk bela diri memang dididiknya sangat keras, sangat keras. Om Ded, Pada saat usia 8 tahun itu memang keinginan Aska atau memang dari Om Dednya sendiri? Enggak, bukan keinginan Aska, karena pasti nggak ada anak kecil yang punya keinginan tiba-tiba boxing dipukulin, nggak ada. Tapi saya melihat bahwa namanya cowok itu harus punya basic bela diri, karena saya punya basic bela diri. Nah biasanya basic bela diri itu harus dimulainya dengan dia panas dulu, dia nafsu dulu. Nah begitu dia mulai nafsu, kita carikan guru, kita masukin ke private, terus kita ke kelas-kelas, sampai akhirnya sekarang dia jadi addict dengan bela diri. Om Ded, ketika Aska menawarkan diri untuk bertarung melawan Vicky, reaksi pertama apa? Saya bilang jangan. Saya bilang, ini jujur ya, ini jujur nih nggak ada gimmick-gimmickan, karena saya I don't play gimmick. Saya bilang sama Askanya, ini mau Vicky aja lah nyari sensasi. Saya bilang nyari sensasi. Tapi begitu Askanya bilang, ya udah, let's do it. Kalau memang mau nyari sensasi, let's do it. Terus saya bilang, saya nanya lagi, kamu beneran ini? Awalnya dia sejok, kamu beneran? Terus dia bilang, beneran, kenapa enggak? Ayo, let's do it. Ya udah, terus saya telepon Vicky-nya, Vicky, lo nantangin gua dari kemarin, tujuannya apa ya? Dia bilang, biasa lo bro, gini. Enggak, gua ya ini sekarang nih. Tapi sama anak gua, mau nggak? Nah, rupanya sama Vicky-nya, oh boleh, ayo. Terus saya bilang sama dia, ayo. Ya, panas lah dia. Ya namanya 15 tahun kan masih panasan ya. Dia lebih panas ditantangin ini dibandingkan masalah itu. Strategi apa yang nanti Aska terapkan buat nanti tahap ke-1? Nah, strategi. Jadi aku cuman kan Papa tadi bilang untuk first round cuman akan main-main di nanti. First round main-mainin, second round aku akan go straight ahead, coba knock him out. That's it. Sebesar apa nih keyakinan untuk mengalahkan seorang Vicky Prasetyo? Jangan jumawa, jangan sombong. Ya gini, kalau di boxing ya, kalau di boxing itu kita nggak pernah tahu gini. Kalau kita ngelihat dari keahlian, saya berani jamin bahwa ini anak kaliannya luar biasa. Saya fight sama dia aja, saya takut. Karena saya sering fight sama dia berdarah, itu sering banget. Tapi kalau namanya di dalam ring itu kita nggak pernah tahu. Karena ada yang namanya lucky blow, ada loh yang kepukul nggak sengaja jatuh tuh ada. Gitu ya. Ada yang dia main-main tiba-tiba kehajar beneran, itu ada. Makanya saya selalu bilang sama dia, kalaupun kamu yakin kamu menang, jangan menganggap remeh lawan. Siapapun itu tidak boleh dianggap remeh. Karena kekalahan kita itu adalah ketika kita menganggap remeh lawan kita. Karena this is not set up, ini nggak di set up. Kecuali kalau WWE gitu ya di set up, nggak tahu lah. Kalau ini nggak set up, kamu kepukul, kamu lengah-lengah main, tangan turun dipukul, jatuh juga. That's why I'm taking this very seriously. I'm training every single day. And I'm taking this very seriously. Jadi praktisnya setiap hari apa aja nih? Udah mulai apa Aska? Setiap hari padding, shadowboxing, sama almost tadi. Every day just try. Juga cardio. Sorry. You want me to do shadowboxing? Mampus. Ada stick Om Ded.
Tadi emosi, tadi emosi itu sudah ada di atas panggung. Udah ada. Ya? Pada saat tatapan tadi emosi itu udah ada ya. Udah nafsu banget nih kayaknya. Kan masalahnya Vicky itu kan nggak suka banget mancing emosi orang, kan lu tahu lah ya. Kita tuh maunya pertandingan persahabatan, tapi kan lihat sendiri kalau dia ngomong kan kayaknya ya saya tahu bahwa dia mungkin begini cuma untuk entertain, tapi kan nyebelinnya itu loh yang nyebelinnya gitu. Kayaknya ingin dilalap nih Om Ded. Iya. Ya Aldi Taher lah kalau ngomong kan nyebelin gitu. Om Ded, di satu sisi kan keras nih ya, Om anak. Tapi tadi di sisi lain juga ada sisi hal yang sangat positif ketika jangan meremehkan lawan. Nah, ini dua hal yang sangat bertolak belakang, tetapi masuk dalam diri Aska, ya kan? Sistem pendidikan seperti itu yang diterapkan pada Aska ya. Gimana tadi? Yang kedua kan, tapi mengingatkan Aska jangan meremehkan lawan, jangan meremehkan orang lain. Suatu saat kita bisa jatuh kapanpun, apalagi di atas ring seperti itu. Oh, iya. Itu artinya kan dua sisi yang berbeda, tetapi itu yang selalu diingatkan sama Aska ya. Iya, karena saya bela diri, saya banyak dari aliran bela diri. Saya pernah rusuk saya patah beberapa tahun yang lalu ya. Rusuk saya patah dua. Kenapa? Karena saya meremehkan lawan. Itu saya mengalami sendiri. Saya lagi sparring sama ponakan saya, karena saya tahu ibu dia di bawah saya lengah. Patah rusuk saya dua. Jadi semudah itu meremehkan lawan itu salah, dimanapun itu salah. Ded, berarti nanti untuk pertama kali melihat Aska di atas ring atau Pertama kali kalau untuk di atas ring yang benar-benar ring tinju pertama kali, karena biasanya kalau dia sparring dan sebagainya biasanya di lokasi kita atau nggak di tempatnya Casino, tapi itu pertama kali. berarti siap juga melihat Aska berdarah. Udah sering dia berdarah. Tapi kan dengan orang lain nih. Pukulan, kalau kemarin kan latihan. Tapi kalau dia berdarah dipukulin sama lawan-lawan sparringnya sudah sering. Saya udah nggak apa-apa lah, masih muda nggak apa-apa. Kalau saya kan udah lah. Siap. Jangan. Oke, siap. Terima kasih Om Ded. Karena kan saya juga bilang it's not 100%. That's why aku beneran ini akan serius. Because I said I'm not underestimating Om Vicky bisa menang, Lucky Bro bisa menang. That's why aku akan take this seriously, train dan bener-beneran coba. Ada dukung siapa? Om Ded, dikit terakhir. Nextnya lawan Aska sudah ada. Nah ini saya kepinginnya kalau ini udah selesai. Aman. Aldi Taher. Enggak dong. Pahat, Om Ded, pahat. Gini loh, menang kalah nggak ada gunanya bro. Ini saya beneran, saya kepinginnya kalau memang Vicky menang, kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau memang Vicky menang ya saya lawan. Tapi saya kepinginnya kalau memang Aska menang, saya pinginnya nextnya dia lawan saya. Dan kita beneran. Saya belum pernah lihat ada di satu tinju ayah sama anak fight tinju beneran. Kayaknya buat saya itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Buat saya pribadi pencapaian yang luar biasa. Ya kemungkinan besar saya kalah karena napas. Tapi kalau saya kalah sama dia ya udah. Tapi nggak semudah itu juga ngalahin saya kan. Oke, pintu Ded. Yang menarik nih, nanti akankah diundang kali ini? Kalau beliau mau datang silakan, karena kita nggak mungkin juga kita bilang nggak boleh gitu kan. Kalau mau datang silakan. Pertanyaannya kan ada Vicky-nya mau nggak dia gitu kan. Kalau dari sisi kami nggak menutup hal itu, karena kan ibunya tetap ibu. Nah, itu dia. Ya. Paling nggak memberikan support. Betul, tapi kan ada sisi lain ya Pak. Yang itu yang saya nggak bisa jawab. Kalau itu ya silakan aja dealing dengan dia. Tapi ibu pasti menyetujui kalau Aska melawan. Mengetahui. Mengetahui, tapi juga sudah diterangkan juga ke ibunya. Pertama kali juga ibunya juga mengatakan apa-apaan, kenapa gitu-gitu. Tapi Askanya udah menerangkan juga bahwa no, this nggak ada hubungannya dengan masalah kalian gitu. Karena gini loh, ini buat teman-teman media ya, gini. Memang pada saat itu saya dan Aska, kalau kalian perhatikan saya menjauh gitu. Setiap kali mau diwawancara saya nggak mau, setiap kali apa saya nggak mau. Kenapa? Ya, kalian lihat endingnya kan.
kita nggak mau ada di suasana itu, karena pasti ke bawah-bawah dan endingnya juga nanti nggak enak ngapain gitu. Tapi kalau itu udah selesai, makanya begitu udah selesai, ya udah saya nggak ada urusan dengan Vicky, nggak ada urusan dengan ibunya Aska gitu. Saya dengan ibunya Aska baik, dengan Vicky baik. Tapi kalau pada saat itu terjadi pernikahan mereka, ya kita tidak mau dibawa-bawa ke dalam hal tersebut, karena positifnya agak kurang buat kita. Ya pasti diikutin medianya, pasti wah gimana tuh ribut tuh, wah gimana tuh, wah gitu. Nah, kalau ini kan kita nggak ikutan, jadi pertandingan ini tidak ada hubungannya dengan hal itu, walaupun menjadi menarik karena setelah kejadian itu gitu. Itu menariknya. Itu emang sengaja momennya Om Dian atau gimana nih? Oh pas kejadian. Kalau momennya sebenarnya enggak, kalau momennya gara-gara saya kesel ngeliatin Aldi Tahir lari-larian dari ring itu. Terus Vicky-nya nantangin, saya lihat bahwa oh this is a moment, ini momen gitu. Karena nggak tahu ya, saya nggak mengatakan yang kemarin Aldi itu bohong ya. Tapi kalau saya lihat dari kasat mata saya, kayaknya yang dicari cuma duit doang. Nah ini kan enggak seperti itu. Jadi kalian akan lihat pertandingan yang benar-benar pertandingan. Ngomong-ngomongin uang, ada hadiah apa sih nanti? Oh nggak ada. Nggak ada. Kita nyari sponsor hanya untuk melakukan hal itu doang, untuk membuat hal itu, karena kan kita harus sewa gedungnya, sewa ringnya, sewa apanya. Nah, hadiahnya cuma nah itu dia, Vicky-nya juga mau gitu, bahwa kalau ini nggak ada duitnya gimana nih gitu. Karena begini, karena kita nggak bisa melakukan ini seperti yang, maaf saya nggak menyebut merek, nggak bisa melakukan ini yang dilakukan seperti Aldi dengan Vicky di satu tempat itu, karena Aska kan dibungkus. Karena Aska dibungkus, jadi kan tempatnya harus steril. Kemarin kan ada